Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito dengan tema kita hari ini, pentingnya menggunakan gigi tiruan bersama dengan Dr. Ulfa dan juga Dr. Else. Kita kembali ke Dr. Ulfa terlebih dahulu nih. Tadi Dr. Ulfa kalau sudah di pemaparan materi slide yang ada giginya sudah, plaknya sudah parah ya itu dokter ya. Tindakan dari dokter gigi yang dilakukan biasanya seperti apa dokter? Kalau terjadinya penumpukan plak, tentunya yang pertama scaling, ya kan. Tapi ini tidak, kalau sudah parah seperti itu, scalingnya tidak bisa hanya dengan satu kali kunjungan scaling. Jadi karena dia kan gusinya udah turun, jadi kemungkinan sisa makanannya menumpuk kembali lebih cepat. Jadi butuh waktu scaling misalnya sebulan sekali dulu nih. Kalau emang udah parah ya, datang pertama kan udah bersih, terus scaling lagi tiap sebulan sekali jika sudah sambil diobservasi gitu kan. Jika memang sudah bagus, dinaikkan jadi 3 bulan sekali, terus 6 bulan sekali, baru setahun sekali gitu. Terus juga kalau untuk misalnya sudah terjadi kehilangan tulang, bisa dibikin sebuah alat yang disebut splinting. Dia seperti kawat gigi lah, ada yang seperti itu, diikatkan dulu biar dia kokoh kembali di tulangnya. Atau kalau sudah parah bisa juga dibikin kayak ada bone graft, yaitu penambahan tulang gitu kan, biar tulangnya tinggi lagi. Tapi kalau sudah seperti itu kan membutuhkan waktu, biaya gitu ya, kan. Kadang ya, pasien itu kalau udah parah seperti itu dan dia sudah merasa bersih, dia tidak akan datang kembali biasanya gitu. Jadi emang lebih baik kita mencegah ya, lebih baik daripada mengobati. Jadi kita sebelum parah sebaiknya sesuai dengan anjuran dokter kan, menyikat gigi 2 kali sehari atau mengunjungi dokter gigi 6 bulan sekali biar bisa diketahui kalau ada kerusakan gigi yang misalnya pasiennya tidak sadari, dokter giginya bisa melakukan penanganan yang lebih dini. Gitu. Namun untuk ketahanan dari kekokohan gigi itu sendiri seperti apa dokter? Kalau posisinya sudah seperti yang tadi ya, di slide yang tadi, itu kan sudah parah, kita scaling. Ketahanan dari giginya seperti apa dokter? Apakah akan mudah keropos atau dia semakin menguat setelah dilakukan scaling? Kalau setelah dilakukan scaling, kalau untuk giginya sendiri itu tidak ada masalah ya dengan keropos. Misalnya kalau memang giginya bagus, tidak berlubang, biasanya giginya tidak masalah. Masalahnya yaitu di jaringan pendukung giginya, ada di gusi, di tulang-tulang gitu kan. Jadi makanya giginya diikat, jika giginya memang masih bagus, dipertahankan dengan cara diikat tadi, di splinting gitu. Sampai nanti diharapkan adanya pertumbuhan dari tulang yang pendukung giginya tadi agar bisa lebih kokoh lagi. Artinya kita tuh juga memperbaiki sel-sel yang ada di gigi. Ya, rahang dan lengkung gigi semua. Baik dokter, kita lanjutkan dokter? Boleh ya. Nah, selanjutnya penyebab hilangnya gigi ada disebabkan oleh trauma atau benturan. Nah, trauma ini bisa disebabkan misalnya karena jatuh, terjadinya kecelakaan, atau bisa dengan terbentur benda keras yang mengakibatkan gigi menjadi retak atau patah di sepertiga akar. Jika terjadi kondisi seperti ini, maka diharuskan untuk dilakukan pencabutan gigi karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Maka dari itu dipasang gigi palsu ya dokter ya? Kalau sudah dilakukan pencabutan gigi, sebaiknya memang langsung dipasangkan gigi palsu. Itu ada rentan waktu nggak dok untuk pemasangan atau harus ditunggu jeda dulu baru dipasang atau seperti apa?
setelah pencabutan gigi. Sebenarnya kalau untuk memasang gigi palsu yang permanen itu butuh waktu sekitar 2 minggu sampai 4 minggu atau 1 bulan ya. Sambil menunggu kondisi rahang atau gusinya sembuh. Terus juga kalau untuk gigi cekat biasanya proses pembuatannya giginya itu dilakukan di lab. Jadi sambil menunggu itu butuh penyembuhan gusinya dan juga pengerjaan gigi tiruannya itu sendiri. Tetapi jika pasiennya ada keperluan, misalnya kan gigi depan yang hilang, mau ada wisuda misalnya, bisa dibuatkan gigi tiruan immediate namanya, sementara gitu. Solusinya seperti itu. Kalau pengaruh dari gigi tiruan permanen dan juga buatan sementara, apa pengaruhnya dokter? Kalau pengaruh terhadap gigi untuk mempercantik penampilannya aja. Yang sementara itu bisa dilepaskan. Jadi dipasang sementara untuk sesuai kebutuhan ya kan. Nanti jika sudah yang permanennya udah jadi, bisa kita lepas yang sementara, kita pasangkan yang permanen. Berarti bisa dicopot pasang ya dokter Elsa ya? Berarti artinya kalau yang permanen ini yang sering disebut gigi tanam itu dok? Gigi tanam itu implan. Oh beda lagi ya? Beda lagi. Nah kalau untuk jenis-jenis gigi tiruan itu kan ada 3, ada yang lepasan, ada yang permanen. Nah yang permanen itu ada yang permanen cekat, yang dipasang cuman kan giginya hilang semua nih, sampai akarnya juga hilang. Tapi yang digantikan itu cuman mahkotanya aja, mahkota giginya aja, akarnya enggak. Sementara kalau yang implan itu ditanam, akarnya juga digantikan dengan menanamkan bahan implan itu yang titanium, baru kemudian dipasangkan mahkotanya lagi. Berarti tetap beda penanganan ya dokter Elsa? Beda-beda. Bermacam-macam gigi depan, gigi depan dan gigi belakang itu berbeda-beda dan juga sesuai pilihan pasien, maksudnya sesuai harga kan, mau jenis bahan yang digunakan, banyak ini. Kalau untuk tingkat kesulitannya seperti apa dokter untuk menggunakan gigi tiruan? Apakah gigi depan, gigi belakang berbeda atau seperti apa? Nah, kami menantikan jawaban dokter setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.